Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, anak-anak ibu. Alhamdulillah, hari ini kita kembali dipertemukan di pelajaran kisah. Agar lebih berkah, sebelum kita memulai, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lanjutkan kisah Nabi Lut yang selanjutnya, Ibu ingin sedikit mengulangi tentang kisah Nabi Lut di pekan yang kemarin. Siapa yang masih ingat kira-kira Nabi Lut itu diutus oleh Allah untuk mendakwahi kaum apa? Siapa yang masih ingat? Ya, Allah mengutus Nabi Lut untuk berdakwah kepada kaum Sodom. Nah, siapa juga di antara anak-anak ibu yang masih ingat kira-kira apa saja sih perilaku buruk kaum Sodom ini? Luar biasa nak ya, subhanallah. Perilaku buruk kaum Sodom yang pertama adalah kaum Sodom ini adalah kaum yang menyukai sesama jenis. Laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Padahal itu adalah hal yang sangat dilarang oleh Allah. Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Yang lainnya pun Allah ciptakan berpasangan. Rendah dengan tinggi, panjang dengan pendek, gendut dengan kurus. Sama halnya dengan manusia, Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, laki-laki pasangannya perempuan. Dan apa yang telah diperbuat oleh kaum Sodom adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Kemudian apalagi perbuatan buruk kaum Sodom selanjutnya? Ya, kaum Sodom adalah kaum yang suka merampok. Setiap kali ada musafir yang lewat di kota Sodom, mereka akan menghadang, merampas semua barang-barang yang mereka bawa. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang taat dan dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita akan kembali melanjutkan kisah tentang Nabi Lut. Kalau ibu tidak salah, kemarin kisahnya bersambung sampai di cerita ketika kaum Sodom mendatangi rumah Nabi Lut karena mereka ingin melihat lelaki tampan yang datang ke rumah Nabi Lut. Tanpa mereka ketahui bahwa lelaki yang tampan itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Nah, istrinya Nabi Lut memberitahukan rahasia kepada kaum Sodom bahwa di rumah Nabi Lut ada 3 orang pemuda yang tampan. Itulah sebabnya kaum Sodom beramai-ramai menggedor rumah Nabi Lut. Mereka ingin mendobrak dan ingin menemui tamu Nabi tersebut. Nah, untuk lebih jelas kisah selanjutnya seperti apa, mari sama-sama kita saksikan kisah berikut ini. Kaum yang berbuat kerusakan itu. Beberapa hari kemudian, datanglah 3 malaikat ke rumah Nabi Lut. Mereka menyamar sebagai manusia yang rupawan. Tidak ada yang mengetahui tamu Nabi Lut kecuali istrinya yang durhaka. Semoga kaumku tidak menyadari kedatangan mereka. Ya Allah, selamatkan tamu-tamuku ini. Namun istri Nabi Lut malah memberitahukan keberadaan tamu-tamu suaminya kepada kaum Sodom. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan dari luar. Ya Allah, pasti itu mereka. Pada saat itu juga, para malaikat utusan Allah mengungkapkan jati diri dan tujuan mereka datang ke kota Sodom. Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhan. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Hah? Jadi kalian... Ketukan pintu rumah Nabi Lut semakin keras. Kemudian Nabi Lut bergegas mendatangi arah suara. Buka pintunya wahai Lut, kami tahu engkau ada di dalam. Ada apa ini? Mengapa kalian bersikap seperti ini? Wahai Lut, kami dengar dari istrimu bahwa hari ini engkau kedatangan tamu-tamu yang rupawan. Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukanku. Jadi, engkau memang sengaja menyembunyikan mereka? Hah? Wahai kaumku, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina. Banyak bicara, minggir kau. Atas perbuatan kaum Sodom ini,
para malaikat itu membuat buta mata mereka. Hah? Ada apa dengan mataku ini? Kenapa aku tidak bisa melihat? Oh, tidak. Ini apa yang terjadi? Sepeninggal kaumnya, para malaikat itu berpesan kepada Nabi Lut, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Hud ayat 81. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Pada malam itu juga, Nabi Lut berserta anak-anak dan kaumnya yang beriman meninggalkan kota Sodom. Suara apa ini? Ah! Akhirnya azab yang mereka tunggu-tunggu datang. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Hud ayat 82. Maka, tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang ada di atas ke bawah, kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Demikianlah akhir kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Pertama, kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah kepada kaum Sodom patut kita jadikan teladan. Kedua, tidak sepantasnya kita menantang Allah dengan menurunkan azab. Dan ketiga, hendaknya kita menjaga diri agar tidak terjerumus dalam penyimpangan seksual. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah anak-anak ibu, bagaimana? Udah disaksikan belum kisahnya? Subhanallah, luar biasa ya nak. Akibat kelakuan buruk kaum Sodom, maka Allah pun menimpakan azab kepada kaum Sodom. Ketika mereka ingin mendatangi rumah Nabi Lut dengan perasaan tidak sabar, ingin bertemu dengan tamunya Nabi Lut, tiba-tiba Allah langsung memberikan azab. Mata kaum Sodom yang datang ke rumah Nabi Lut pada saat itu menjadi buta. Nauzubillahimin zalim. Dan Nabi Lut hanya selamat dengan orang-orang yang mau ikut dengan ajaran Nabi Lut, termasuk istrinya. Istrinya Nabi Lut adalah orang yang terkena azab sama dengan kaum Sodom. Bahkan Nabi Lut pun tidak bisa menyelamatkan istrinya karena istrinya adalah termasuk orang-orang yang mendurhakai Allah, yang tidak mau taat kepada Allah. Nauzubillahimin zalim. Nah, kira-kira kesimpulan dari kisah Nabi Lut ini tadi apa ya? Kesimpulannya yang pertama adalah sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bisa mencontoh sikap gigih Nabi Lut ketika dia berdakwah kepada kaum Sodom. Dia ditolak, diejek, bahkan mereka mengancam Nabi Lut. Nabi Lut tidak pernah berputus asa. Nabi Lut berdoa dan mempercayakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Nabi Lut dan kaumnya yang mengikuti ajaran Nabi Lut diselamatkan oleh Allah. Dan kaum Sodom yang ingkar, yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan azab oleh Allah. Azabnya yaitu hujan batu. Sangat mengerikan sekali ya nak. Biasanya kalau hujan itu yang turun air, nah ketika di kota Sodom, ketika hujan, maka yang turun adalah batu, menimpa semua anggota tubuh mereka. Daerah tempat mereka luluh lantah, hancur berantakan. Itu akibat dari ketidaktaatan kaum Sodom kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari kisah Nabi Lut ini tadi kita dapat mengambil pelajaran dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kegiatan di rumah agar antum lebih paham dan lebih hafal dengan cerita Nabi Lut tadi, mari dikerjakan latihan berikut ini. Ibu minta soalnya ditulis sendiri ya nak. Setelah menulis soal, lalu jawabannya ditulis.
biasa, sekian dulu pelajaran kisah kita hari ini. Sebelum ditutup, hayya bina naftatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.